Akhirnya ketika dipanah, ternyata dadanya nggak kena, yang kena itu pelipisnya, cuman luka sedikit doang. Tetapi si raja mengatakan dengan menyebut nama Allah dan Tuhannya pemuda ini katanya. Dipanahlah si pemuda yang disalib itu, kemudian kenalah pelipisnya. Pada saat itu dia langsung meninggal. Dia langsung meninggal. Tetapi apa hikmahnya? Orang-orang yang mendengarkan ucapan si raja ini masuk agamanya si pemuda ini. Coba, Masya Allah, luar biasa. Saya percaya dan saya yakin kepada agamanya anak muda ini, kata masyarakatnya pada saat itu. Akhirnya si raja tidak terima, dimintalah penduduk itu pada saat itu yang masuk agama si pemuda ini, dipaksalah untuk kembali ke agamanya yang dulu. Tetapi kebanyakan masyarakat pada saat itu tidak mau mengikuti agamanya si raja. Dan pada saat itulah sang raja memerintahkan prajuritnya untuk menggali parit yang luas, yang dalam. Dikumpulkanlah orang-orang yang beriman ini. Lalu kemudian dia dibakar. Ada seorang ibu yang lagi menyusui. Dia ingin kabur. Kenapa kabur? Karena dia kasihan ngelihat anak kecil, masa anak kecil dibakar. Pas dia ingin kabur itu, dia ingin pergi melarikan diri. Pada saat itulah si bayi ini berbicara, coba. Si bayi berbicara, apa kata si bayi? Wahai ibundaku, bersabarlah. Tekankan ya ini kalimatnya ya, bersabarlah. Karena sesungguhnya engkau berada di dalam kebenaran. Si bayi berbicara, coba. Menyuruh apa? Menyuruh bersabar kepada ibunya. Kenapa? Karena ibunya berada dalam kebenaran. Jadi kalau kita berada dalam kebenaran, bersabar. Jangan ciut ya. Jangan ciut ketika disampaikan ini haram, ini halal, sampaikan. Jangan sampai karena masyarakatnya misalkan mengundang kita, sehingga kita tidak enak mengatakan ini haram. Jangan, itu tidak baik. Salah yang seperti ini ya. Katakan yang haram itu haram, yang halal itu halal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah atas limpahan karunia yang diberikan kepada kita, sehingga dengannya kita dapat melaksanakan atau melanjutkan kajian kita pada kitab Riyadhus Shalihin, di mana insya Allah pada kesempatan ini kita akan membahas tentang bab sabar. Namun sebelum kita bacakan hadis-hadis tentang sabar, alangkah baiknya kita harus mengetahui macam-macam sabar itu sendiri. Di sini disebutkan bahwa sabar itu yang pertama adalah sabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul. Melakukan ketaatan, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala ini membutuhkan kesabaran. Kita sholat subuh misalnya pagi-pagi, itu memang butuh kesabaran. Setelahnya kita sholat zuhur, sholat asar, maghrib, isya, subuh. Nah, di samping sholat-sholat yang wajib ini, ada juga kita itu diperintahkan untuk melakukan sholat sunnah. Lebih-lebih ya di sholat sunnah tahajud misal. Ya, kita sholat sunnah tahajud itu, ini membutuhkan kesabaran yang sangat besar. Kesabaran yang sangat ekstra. Sekali lagi, sabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian yang kedua, sabar dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul ya? Kita harus sabar. Kita sabar, kita tahan diri kita untuk memaksiati Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, ketika ada teman kita misalkan atau ada orang yang mengajak kita untuk melakukan kemaksiatan, maka pada saat itulah dibutuhkan kesabaran. Yang ketiga, sabar terhadap takdir Allah. Apapun ya yang Allah takdirkan kita di dunia ini, walaupun hal demikian tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, misal, inilah membutuhkan kesabaran. Ketahuilah para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
sabar ini Masya Allah tidak ada batasnya. Makanya ketika ada orang mengatakan sabar itu batasnya ada 3 kali, maka itu statement yang kurang tepat. Sabar tidak ada batasnya. Bahkan Rasulullah SAW telah menyebutkan kepada para sahabat. Ketika para sahabat bertanya, sampai kapan ya Rasulullah kami bersabar? Kata Rasulullah SAW, sampai kalian bertemu denganku di telagaku. Begitu kata Rasulullah. Ya, sekali lagi sabar ini Masya Allah luar biasa ya. Allah sendiri yang akan memberikan ganjarannya kepada kita nanti di akhirat. Beda dengan ibadah-ibadah yang lain. Ini kecuali puasa dan sabar ya. Kalau misalkan kita sholat berjamaah, pahalanya sekian sudah ada. Kalau misalkan kita sedekah, pahalanya demikian sudah ada ya. Sudah ada hadis-hadisnya disebutkan yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Itulah dia ya, macam-macam sabar. Namun ya, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika seseorang atau manusia mereka ditimpa musibah, ada beberapa keadaan mereka, ada beberapa sikap mereka ketika mereka diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ada orang yang ketika ditimpa musibah dia marah. Ya, dia marah baik secara lisan maupun tindakan. Dengan lisannya misalkan ya, dia mengumpat, dia berkata-kata kasar, bahkan dia menyalahkan Allah, dia katakan Allah tidak adil, dia katakan Allah begini dan lain sebagainya. Ya, dia nisbatkan ya Allah ini kepada hal-hal yang buruk. Nah, inilah sikap orang ya ketika dia ditimpa musibah. Lalu kemudian sikap orang yang kedua adalah dia sabar terhadap musibah tersebut. Karena dia tahu bahwa ganjaran daripada sabar itu sungguh besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dia memutuskan untuk sabar. Lalu kemudian yang ketiga, sikap seseorang ketika mereka ditimpa musibah. Salah seorang ditimpa musibah, maka dia ridho. Dia ridho. Seakan-akan tidak ada hal yang terjadi. Dia pasrahkan kepada Allah. Ya, dia katakan inilah yang terbaik. Dia katakan saya serahkan semuanya. Hidupku, masalahku, apa yang aku dapatkan, apa yang aku terima, semuanya aku serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat luar biasa ya. Sikap seperti ini yang kita harapkan. Lalu kemudian ada juga orang yang ketika ditimpa musibah, ya, dia bersyukur terhadap musibah yang dia terima. Dia katakan, bisa jadi musibah ini meninggikan derajatku dan menghapus segala kesalahan-kesalahan. Bila oleh karenanya, 3 sikap yang tadi ada sangat luar biasa. Pertama, kita sabar. Lalu kemudian yang kedua, kita ridho. Lalu kemudian yang ketiga, kita bersyukur terhadap musibah yang diberikan kepada kita ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah ya sikap-sikap manusia ketika dia ditimpa musibah. Baiklah, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bacakan hadis pertama dari Abu Malik Al-Haris bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, kesucian atau bersuci adalah sebagian dari iman. Ucapan alhamdulillah dapat memenuhi timbangan. Ucapan subhanallah dan alhamdulillah keduanya dapat memenuhi semua ruangan yang ada di antara langit dan bumi. Salat itu adalah cahaya, sedekah itu bukti keimanan, sedangkan sabar itu adalah pelita. Al-Quran sebagai hujjah bagimu, artinya sebagai pembela buat kita nanti ya di akhirat, atau dia bisa menjadi bumerang atasmu. Setiap orang pergi pada waktu pagi, lalu dia menjual dirinya. Kemudian ada orang yang membebaskan dirinya, dan ada pula yang membinasakan dirinya. Masya Allah, luar biasa ya hadisnya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa kesucian itu bagian dari iman. Betul sekali ya, karena iman dapat membersihkan dan menghiasi.
Ya. Iman itu membersihkan diri dari kesyirikan, membersihkan diri dari segala sesuatu yang sekiranya itu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah dia iman. Iman juga dapat menyelamatkan kita dari api neraka. Kita lanjut mengenai sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Membaca Alhamdulillah dapat memenuhi timbangan. Kita baca Alhamdulillah saja itu dapat memenuhi timbangan. Oleh karenanya, banjiri lisan kita ini dengan memperbanyak berzikir kepada Allah. Salah satunya adalah mengucapkan Alhamdulillah, Allahu Akbar, La ilaha illallah, dan lain sebagainya. Ya. Banjiri lisan kita. Yang minimal kita katakan Alhamdulillah. Apapun ya, apapun yang kita alami saat ini, katakan dulu Alhamdulillah. Rezeki yang kita dapatkan, misalkan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, ucapkan saja Alhamdulillah. Karena itu bisa memenuhi timbangannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan sabda beliau yang selanjutnya adalah subhanallah dan alhamdulillah, keduanya itu dapat memenuhi antara langit dan bumi. Masya Allah. Kita katakan saja ya, subhanallah, alhamdulillah. Itu dapat memenuhi antara langit dan bumi. Bayangkan kalimatnya sederhana, tetapi luar biasa sekali ya. Dapat memenuhi antara langit dan bumi. Oleh karenanya ya, zikir yang sedikit bahkan kita tambahkan sesuai yang diajarkan Rasulullah SAW. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Tetap kita lafazkan, baik itu lafaz secara jahar atau secara sir, silahkan gitu ya. Yang penting itu jangan mengganggu saudara kita yang ada di kiri dan ke kanan. Jangan sampai itu mengganggu saudara kita yang ada di sebelah kiri kita dan di sebelah kanan kita. Kita katakan alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Lalu kemudian kita resapi dalam hati kita. Nah, ini yang dimaksud ya. Ketika kita membaca subhanallah, alhamdulillah, itu dapat memenuhi antara langit dan bumi. Masya Allah. Lalu kemudian sabda beliau, wassalatu nurun. Ya, salat itu adalah cahaya. Cahaya dalam hati manusia. Betul ya, cahaya. Salat itu adalah cahaya. Cahaya dalam hati manusia. Cahaya di wajah. Bahkan bisa menjadi cahaya di kuburannya. Makanya Rasulullah SAW ya, beliau mengatakan, salat itu akan menjadi cahaya dan bukti keimanan baginya. Dan barang siapa tidak memelihara salat, maka salat itu tidak akan menjadi cahaya, tidak akan menjadi bukti keimanan mereka. Sabda Rasulullah yang lain juga ya, salat itu adalah menjadi cahaya bagi seorang nanti di dalam kuburnya. Oleh karenanya, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan sekali-kali kita meninggalkan salat. Katanya beriman, ya. Katanya sudah hafal rukun Islam, hafal rukun iman. Tapi banyak di antara kita yang tidak sholat. Banyak saudara-saudara kita yang mengaku beriman kepada Allah, tapi mereka tidak sholat. Bagaimana mereka nanti menghadapi fitnah, ya, fitnah kubur. Bagaimana keadaan mereka nanti di alam barzah. Sedangkan mereka tidak sholat. Sekali lagi, saudaraku yang dari mata Allah Subhanahu wa taala, jangan sekali-kali tinggalkan sholat. Karena sholat itu akan menjadi cahaya bagi kita nanti di kubur kita. Kita lanjutkan. Sabda beliau ya, sedekah adalah bukti keimanan. Betul sekali. Kalau orang yang mengaku dirinya beriman, pasti dia akan bersedekah. Semakin besar keimanan seseorang, maka semakin banyak dia bersedekah. Nah, orang yang mengerti, dia akan katakan dalam dirinya ya, kalau sekiranya dia tidak bisa bersedekah dengan harta, ya, yang mungkin barangkali ya dari segi ekonomi dia kurang, dia katakan dalam dirinya dia bisa bersedekah dengan tenaga. Dia bisa bersedekah dengan tenaganya. Dia membantu saudaranya. Dan misalkan saudaranya yang sedang pindah, dia bantu saudaranya angkat-angkat. Itu pun juga merupakan sedekah. Dia mengatakan alhamdulillah, itu pun juga sedekah. Ya. Segala sesuatu yang baik, kita ucapkan hal yang baik itu merupakan sedekah. Jadi orang yang beriman tidak ada kata-kata untuk tidak bersedekah. Semakin besar keimanan seseorang, maka semakin besar pula sedekahnya. Semakin banyak pula sedekahnya. Semakin sering dia bersedekah. Lebih-lebih dia mempunyai harta yang banyak, harta yang cukup.
maka dia akan terus-terusan bersedekah setiap harinya. Itu ya yang dimaksud dengan sedekah adalah bukti keimanan. Lalu kemudian Rasulullah SAW bersabda, Al-Quran sebagai hujjah bagimu, atau dia bisa sebagai bumerang atasmu terhadap yang tidak kamu sukai. Masya Allah. Al-Quran bisa menjadi hujjah bagi kita. Tapi lihatlah, faktanya kita di Indonesia, ternyata kalau kita baca penelitian-penelitian itu ya, banyak di antara kaum muslimin yang buta huruf. Apa? Banyak di antara kaum muslimin yang buta huruf Arab. Banyak di antara kita yang tidak bisa baca Al-Quran. Ini sungguh aneh ini ya. Mengaku dirinya beriman, mengaku dirinya Islam, tapi panduannya sendiri dia tidak bisa baca. Oleh karenanya ya, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mumpung kita belum mati ini, mumpung Allah masih memberikan kita kesempatan, tidak ada kata-kata tua. Silahkan belajar dulu dari Iqra. Banyak kok teman-teman kita, saudara-saudara kita yang mulai belajar dari Iqra. Apalagi di bawah ya, saya sendiri yang membimbing mereka ya. Sudah umur 40 tahun, 50 tahun. Mereka belajar dari nol. Mereka belajar dari Iqra 1. Ya, kita ajarkan mereka ini A, ini Ba, Ta, Sa, dan lain sebagainya. Dan Alhamdulillah sekarang mereka sudah bisa membaca Al-Quran. Walaupun ada di sebagian mereka juga masih terbata-bata, tetapi setidaknya mereka sudah berusaha. Di umur 50 tahun, di umur 60 tahun, mereka belajar. Mulai dari Iqra, mereka tidak malu Alhamdulillah. Yang tadinya ada 1 orang, lalu kemudian bertambah 2, sekarang jadi puluhan orang. Ya, nah buat saudara-saudaraku yang ingin membaca Al-Quran, atau mulai dari Iqra, silahkan bergabung dengan kami ya di bawah di Masjid Al-Khudari. Kita lanjutkan hadis yang kedua. Dari Abu Sa'id Sa'id bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhuma, bahwa ada beberapa orang dari sahabat Ansar meminta-minta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau memenuhi permintaannya. Kemudian mereka meminta lagi. Beliau memenuhi permintaan mereka hingga habis apa yang ada pada beliau. Coba ya, sahabat minta, dikasih oleh Rasulullah. Minta lagi, dikasih oleh Rasulullah. Minta lagi, dikasih oleh Rasulullah sampai habis apa yang ada dalam diri Rasulullah SAW. Yang saya maksudkan tadi ya, semakin besar keimanan seseorang, maka dia akan semakin banyak bersedekah. Apapun kebaikan yang ada padaku, aku tidak menyembunyikannya dari kalian, kata Rasulullah. Barang siapa yang menjaga kehormatan dirinya dari meminta-minta, maka Allah akan menjaga kehormatan dirinya. Barang siapa yang merasa puas dengan apa yang sudah ada, Allah akan mencukupinya. Barang siapa yang bersabar, Allah akan menganugerahkannya kesabaran. Seorang itu tidak dikaruniai sesuatu pemberian yang lebih baik dan lebih luas daripada sabar. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, Rasulullah bersabda, barang siapa yang menjaga kehormatan diri, maka Allah akan menjaga kehormatan dirinya, yakni menjaganya dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa? Seperti godaan, fitnah-fitnah perempuan, maka Allah akan menjaganya dari hal-hal atau sesuatu dari hal-hal yang riba. Insya Allah Allah akan menjaganya. Yang penting kita jaga kehormatan kita, maka Allah akan menjaga kehormatan kita juga. Nah, di antaranya Allah juga akan menjaga kita dari penglihatan kita, pendengaran kita, dari lisan kita, dari sikap kita, dan yang lainnya. Intinya, ketika kita bisa menjaga kehormatan kita dari meminta-minta, maka Allah akan menjaga kehormatan kita juga. Barang siapa yang merasa puas dengan apa yang sudah ada, maka Allah akan mencukupkannya. Ini yang susah. Manusia selagi perutnya masih dipenuhi, selagi perutnya itu masih belum dipenuhi dengan tanah, maka dia tidak akan pernah merasa puas. Apa artinya? Manusia kalau sudah mati, maka dia akan
puas pada saat itu. Dia akan ingin kembali ke dunia hanya untuk apa? Untuk bersedekah. Oleh karena Rasulullah bersabda ya, kekayaan yang hakiki adalah kekayaan hati. Barang siapa yang Allah tanamkan dalam dirinya, dalam hatinya kepuasan, merasa cukup, maka itulah sebenar-benarnya kekayaan. Tapi faktanya dalam kehidupan kita itu susah diaplikasikan. Ketika kita punya rumah, ingin punya rumah lagi. Ketika kita punya kendaraan, ingin kendaraan yang lain. Kita punya HP yang lain. Kita punya ini dan lain sebagainya. Selalu kita menginginkan sesuatu yang baru yang tidak ada dalam diri kita. Itulah manusia ya, sifatnya memang tidak pernah merasa puas. Tapi beruntunglah orang-orang yang ketika Allah berikan mereka merasa cukup dalam hatinya. Ini juga yang kita harapkan. Yang ketiga, barang siapa yang bersabar, Allah akan menganugerahkan dia kesabaran. Yakni Allah akan memberikan dia kesabaran. Lalu kemudian Rasulullah melanjutkannya, sesungguhnya ya seseorang itu tidak dikaruniai sesuatu pemberian yang lebih baik dan lebih luas daripada sabar. Sebab orang yang sabar bisa menahan dirinya dari segala sesuatu. Ketika ditimpa musibah, dia bersabar. Ketika tidak sesuai dengan keinginan dia bersabar. Makanya orang yang ditimpa yang diberikan kesabaran oleh Allah, ini adalah anugerah yang sangat luar biasa. Lebih-lebih ya kalau misalkan penuntut ilmu nih. Penuntut ilmu kan kadang kita tidak sabaran. Kita belum bisa-bisa, akhirnya kita menyerah. Ya, sebagai penuntut ilmunya, ini fenomena ya, para santri ketika susah misalkannya nggak susah dimengerti pembahasannya, akhirnya malas jadi. Akhirnya nggak mau lagi baca buku. Sebenarnya ini adalah membutuhkan kesabaran. Maka beruntung bagi Anda ya, saudara-saudaraku yang sedang menempuh pendidikan, terutama di pesantren-pesantren, dan diberikan kesabaran oleh Allah, maka katakan alhamdulillah. Menuntut ilmu ini memang sangat butuh kesabaran ya. Tapi nanti hasilnya kita akan memetiknya nanti di kemudian hari. Ya. Itulah dia ya, para hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan hadisnya. Dari Abu Yahya Syuhaib bin Sinan radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh menakjubkan keadaan orang yang beriman. Segala urusan baginya selalu baik. Dan hal itu tidak akan terjadi kecuali pada orang yang beriman. Jika ia mendapat kesenangan, dia bersyukur. Maka yang demikian itu merupakan kebaikan baginya. Dan apabila tertimpa kesulitan, ia bersabar. Maka yang demikian itu pula merupakan kebaikan baginya. Intinya adalah segala sesuatu yang menimpa kita selagi kita hidup ini, selalu itu merupakan kebaikan. Walaupun kita sendiri mengatakan itu buruk, tetapi di mata Allah itu adalah baik. Oleh karenanya ketika dia diberikan kenikmatan, dia katakan apa? Alhamdulillah. Dia bersyukur kepada Allah. Itu merupakan kebaikan baginya, kata Rasulullah. Lalu kemudian ketika seorang hamba ditimpa musibah, dia bersabar. Ketika dia bersabar itu merupakan kebaikan baginya, kata Rasulullah. Jadi oleh karenanya ya, misalkan ketika kita diberikan nikmat oleh Allah, sebenarnya itu kita diuji apakah kita bersyukur atau tidak. Lalu kemudian ada orang yang diberikan ekonomi yang kurang misal. Ia juga diuji. Apanya yang diuji? Diuji adalah kesabarannya yang diuji. Jadi orang kaya dia akan diuji oleh rasa syukurnya, dan yang miskin atau yang merasa kurang dia akan diuji oleh kesabarannya. Semua merupakan ujian. Kita bersyukur, alhamdulillah. Kita bersabar, alhamdulillah. Semuanya merupakan kebaikan. Itulah ya sikap orang yang beriman. Kita lanjut hadisnya. Dari Anas radhiyallahu anhu, dia berkata, ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam menderita sakit keras yang membuat beliau pingsan, Fatimah radhiyallahu anha mengeluh
alangkah menderitanya ayahanda, katanya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, ayahmu tidak akan menderita lagi setelah hari ini. Ketika beliau wafat, Fatimah berkata, wahai ayahku, engkau telah memenuhi panggilan Tuhan. Wahai ayahku, surga Firdauslah tempat kembalimu. Wahai ayahku, yang kepada Jibril kami memberitahukan wafatnya. Ketika beliau sudah dikubur, Fatimah berkata, apakah jiwa kalian rela untuk meneburkan tanah di atas makam Rasulullah? Ini hadisnya diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Perlu kita ketahui ya, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sakitnya Rasulullah itu berkali lipat dibandingkan sakitnya kita. Ya, panasnya Rasulullah ketika sakit itu berkali lipat ya dibandingkan panasnya kita. Oleh karenanya ketika disimpan di kening beliau ya, kain ketika disimpan di kening beliau, sebentar itu sudah kain tersebut sudah kering saking panasnya beliau. Saking sakitnya beliau pingsan, bangun lagi, pingsan lagi, bangun lagi, pingsan lagi. Begitulah ya Rasulullah SAW diuji berkali lipat dibandingkan kita. Makanya kita kalau misalkan sudah merasa frustasi, bacalah kisah-kisah ya bagaimana kisah Rasulullah ketika sakit, kisah para sahabat, ujian-ujiannya para sahabat, tabiin, ujiannya orang-orang soleh, itu akan menjadikan kita termotivasi. Nah ini penting juga kita membaca kisah-kisah orang-orang soleh ketika mereka ditimpa musibah. Nah, insya Allah ini pembahasan ini mah kita bahas nanti ya bagaimana menjelang wafatnya Rasulullah SAW, karena ini pembahasannya adalah pembahasan yang cukup panjang ya. Kita bahas dari awal sampai beliau dimakamkan. Kita lanjutkan hadisnya ya. Dari Abu Zaid Usamah bin Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu. Ia adalah bekas budak ya. Orang kesayangan dan sekaligus anak dari orang kesayangan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, salah seorang putri Nabi Shallallahu alaihi wasallam yaitu Zainab radhiyallahu anha mengutus seorang untuk memberitahu kepada beliau, sesungguhnya putraku sedang sakratul maut, maka datanglah kepada kami. Kemudian beliau menyuruh utusan kembali sambil mengirimkan salam kepadanya seraya bersabda, sungguh menjadi hak Allah untuk mengambil dan memberi segala sesuatu yang telah ditentukan di sisi Allah, maka hendaklah ia sabar dan mohonlah pahala kepada Allah. Kemudian putri Nabi menyuruh utusan itu kembali lagi menghadap Nabi seraya meminta yang disertai dengan sumpah agar beliau berkenan hadir. Maka pergilah beliau beserta Sa'ad bin Ubadah, Mu'az bin Jabal, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Thabit, dan beberapa sahabat yang lain. Maka anak yang sakit itu diberikan kepada Rasulullah dan didudukkan di pangkuan beliau, sedang nafasnya tersenggal-senggal. Maka meneteslah air mata beliau. Kemudian Sa'ad bertanya, wahai Rasulullah, mengapa engkau meneteskan air mata? Beliau menjawab, tetesan air mata ini adalah rahmat yang dikaruniakan Allah ke dalam hati hamba-hambanya. Di riwayat lain disebutkan bahwa ke dalam hati hamba-hambanya yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah menyayangi hamba-hambanya yang mempunyai rasa sayang. Kita lanjutkan hadisnya ya. Ini hadisnya sangat panjang. Saya persingkat saja ya. Ini hadisnya saya persingkat. Pada zaman dahulu ya, ada seorang raja ya pada zaman dahulu ya, yang mempunyai tukang sihir. Ada seorang raja yang mempunyai tukang sihir. Namun tukang sihirnya ini sudah lanjut usia begitu. Kemudian tukang sihirnya ini meminta kepada seorang raja, untuk dicarikan seorang pemuda sebagai penggantinya. Karena pada zaman raja terdahulu kan sihir ya. Ada orang sakit, tukang sihir yang disuruh untuk mengobatinya. Lalu kemudian raja ini pun mengutus prajuritnya untuk mencari seorang pemuda. Sehingga
didapatilah seorang pemuda untuk belajar ke tukang sihir ini. Lalu kemudian nanti tujuannya dijadikan sebagai penyihir seorang raja. Di perjalanan ya si pemuda ini, sebelum dia ke tukang sihir, ternyata dia bertemu dengan seorang pendeta. Si tukang sihir ini belajar si pemuda ini belajarlah dia ke si pendeta ini. Kemudian dia pergi ke tukang sihir. Terus ya berlalu setiap hari sebelum ke tukang sihir si pemuda ini belajar dulu ke pendeta. Nah, akhirnya suatu ketika di tengah perjalanan ada sekelompok ya, ada kabilah lah istilah kita. Ya. Ada sebuah kelompok yang dihadang oleh seekor binatang yang besar. Seekor binatang yang besar. Sehingga kelompok ini tidak bisa melanjutkan perjalanannya. Pemuda inilah pada saat itu dia mau membuktikan ilmu siapa yang lebih utama. Apakah ilmunya si pendeta atau ilmunya tukang sihir. Tapi si pemuda ini lebih condong kepada ilmunya si pendeta. Oleh karena dia mengambil batu yang kecil dan dia katakan dalam dirinya, kalau sekiranya ilmu pendeta ini lebih utama, maka tentulah binatang ini akan mati. Lalu pada saat itu dia lempar batu yang kecil, pada saat itu juga binatang tersebut mati. Sehingga kabilah ini, rombongan ini, dia bisa melanjutkan perjalanannya. Nah, lalu kemudian yakinlah si pemuda ini bahwa ilmu si pendetalah yang utama. Sehingga dia dalam perjalanan mengobati orang, dan masuklah dia ke istana raja. Lalu kemudian dia diminta untuk menyembuhkan orang-orang yang sakit. Qadarullah, sembuhlah orang-orang yang sakit itu. Apa kata si raja? Wow, sihirmu luar biasa. Kamu bisa menerapkan ilmu-ilmu dari penyihirku yang tua itu, kata si raja. Apa kata anak muda ini? Saya bukan menyembuhkan dengan sihir wanita tua itu, bukan, katanya. Sesungguhnya orang ini sembuh atas izin Allah, katanya. Dia mengatakan sesungguhnya orang-orang ini sembuh atas izin Allah. Dengan ilmu Allah, katanya. Orang-orang yang sakit-sakit ini bisa sembuh. Kagetlah si raja ini. Akhirnya si raja menangkap pemuda ini. Karena dia tidak mau untuk kembali belajar ke tukang sihir, menerapkan ilmu-ilmu tukang sihir ini, dia kekeh kepada keyakinannya karena sudah belajar kepada pendeta ini, agama tauhid ini, dia senantiasa mengatakan ini adalah dari Allah, ini datang dari Allah. Lalu kemudian geramlah si raja ini, dia dipenjara, terus dia diminta untuk kembali lagi, si pemuda nggak mau. Akhirnya raja mengutus prajuritnya untuk membawa si pemuda ini ke gunung, ya, ke gunung yang tinggi. Niatnya mah untuk didorongnya ke jurang begitu, supaya si laki-laki ini, anak muda ini merasakan ya di detik-detik terakhirnya itu bagaimana sakitnya kematian. Ketika dibawa ke gunung tersebut, akhirnya si pemuda ini berdoa, ya Allah, selamatkanlah aku dari kejahatan orang-orang ini, kata si pemuda ini. Qadarullah, pada saat itu gunung ternyata berguncang. Yang jatuh adalah prajurit-prajurit sang raja, ternyata yang jatuh. Akhirnya si pemuda ini kembali lagi ke istana. Loh, kata raja ya, bahasa kita ya kurang lebih. Loh, kok kamu belum mati? Kemana prajurit-prajuritku, katanya. Sesungguhnya prajurit-prajuritmu lah yang jatuh. Siapa yang menjatuhkannya? Allah yang menjatuhkannya. Geramlah si raja ini. Lalu kemudian disuruhlah prajurit-prajuritnya untuk membawa pemuda ini ke kapal. Lalu kemudian niatnya ya ditenggelamkan ke laut. Ketika pada saat itu si laki-laki ini mau ditenggelamkan ke laut, dia berdoa, ya Allah, selamatkanlah aku dari kejahatan orang-orang ini. Ternyata kapal itu yang goyang. Kapalnya goyang, lalu kemudian prajurit-prajurit inilah yang tenggelam. Lalu kemudian dia kembali ke istana. Kaget sang raja ini. Kenapa kamu belum mati? Kemana prajurit-prajuritku? Apa kata si pemuda ini? Sesungguhnya Allah menyelamatkanku dari kejahatanmu.
prajurit-prajuritmu lah yang tenggelam, bukan aku yang tenggelam, katanya. Lalu kemudian, gimana caranya supaya kamu bisa mati, kata si raja ini. Apa kata si pemuda? Wahai sang raja, kalau engkau ingin membunuhku, kumpulkan orang-orang. Kumpulkan orang-orang, kamu cukup menyalibku, ya, apa namanya itu, disalib ya dianya disalib. Lalu kemudian ambillah anak panah. Nanti kalau kamu ingin memanahku, kamu harus bersuara dengan lantang, panahlah diriku, katanya, sebutlah dengan menyebut nama Allah. Nah, sebutlah, kata si pemuda ini yang mengajarkan ke sang raja ketika dia mau memanah dia itu, sebutlah dengan lantang dengan menyebut nama Allah dan Tuhannya pemuda ini. Akhirnya ketika dipanah, ternyata dadanya nggak kena, yang kena itu pelipisnya, cuman luka sedikit doang. Tetapi si raja mengatakan dengan menyebut nama Allah dan Tuhannya pemuda ini, katanya. Dipanahlah si pemuda yang disalib itu, kemudian kenalah pelipisnya. Pada saat itu dia langsung meninggal. Tetapi apa hikmahnya? Orang-orang yang mendengarkan ucapan si raja ini masuk agamanya si pemuda ini. Coba, Masya Allah, luar biasa. Saya percaya dan saya yakin kepada agamanya anak muda ini, kata masyarakatnya pada saat itu. Akhirnya si raja tidak terima, dimintalah penduduk itu pada saat itu yang masuk agama si pemuda ini, dipaksalah untuk kembali ke agamanya yang dulu. Tetapi kebanyakan masyarakat pada saat itu tidak mau mengikuti agamanya si raja. Dan pada saat itulah sang raja memerintahkan prajuritnya untuk menggali parit yang luas, yang dalam. Dikumpulkanlah orang-orang yang beriman ini. Lalu kemudian dia dibakar. Ada seorang ibu yang lagi menyusui. Dia ingin kabur. Kenapa kabur? Karena dia kasihan melihat anak kecil, masa anak kecil dibakar. Pas dia ingin kabur itu, dia ingin pergi melarikan diri. Pada saat itulah si bayi ini berbicara. Coba. Si bayi berbicara. Apa kata si bayi? Wahai ibundaku, bersabarlah. Tekankan ya di kalimatnya ya, bersabarlah. Karena sesungguhnya engkau berada di dalam kebenaran. Si bayi berbicara, coba. Menyuruh apa? Menyuruh bersabar kepada ibunya. Kenapa? Karena ibunya berada dalam kebenaran. Jadi kalau kita berada dalam kebenaran, bersabar. Jangan ciut ya. Jangan ciut ketika disampaikan ini haram, ini halal, sampaikan. Jangan sampai karena masyarakatnya misalkan mengundang kita, sehingga kita tidak enak mengatakan ini haram. Jangan, itu tidak baik. Salah yang seperti ini ya. Katakan yang haram itu haram, yang halal itu halal. Gitu ya. Masya Allah, luar biasa hadis ini. Nah, mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Insya Allah kita akan lanjutkan bab sabar ya, karena waktunya sudah habis. Kita lanjutkan bab sabar nanti di pertemuan yang kedua. Kita baca doa kifatul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.